Manggarai Timur, Jeffrey Haryanto. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Jeffrey, selamat pagi. Selamat pagi RRI MB. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya ya, meluangkan waktu bersama RRI pagi hari ini. Baik, Pak Jeffrey, boleh dong disampaikan data pegawai honor di Kabupaten Manggarai hingga saat ini ya, 2022 ini berapa banyak ini Pak Jeffrey? Terakhir kemarin kita ada pengurangan ya dari 3.000, ada pengurangan tahun lalu itu ada pengurangan 333 orang. Jadi kurang lebih segitu, 2.700-an begitu ya. Oke. Nah, ini kan sudah ada undang-undang begitu ya, undang-undang ASN bahwa pegawai di pusat hingga daerah per 2023 itu hanya terdiri atas dua, yakni ASN dan juga P3K. Nah, bagaimana nasib ke 2.700-an pegawai honor di Manggarai Timur, Pak Jeffrey? Ya, saya kira situasinya sama ya di banyak tempat. Semua daerah ya. Ya, kabar ini kalau dalam perspektif efektivitas penganggaran daerah tentu baik ya. Artinya tentu kita harus melakukan analisis dan kajian kembali soal beban kerja dan kinerja para pegawai ini. Jadi betul-betul direkrut berdasarkan kebutuhan. Jika itu yang terjadi, maka saya kira semangatnya baik, akan ada efektivitas anggaran dan itu bisa diplotting untuk pembangunan, aspek-aspek pembangunan yang lain. Ya. Nah, itu kabar positifnya. Kabar negatifnya tentu pemerintah harus mencari strategi bagaimana supaya tidak jadi ledakan pengangguran baru kan. Saya kira itu. Cara berpikirnya akan ke sana itu. Nah, saya kira situasi ini akan sangat bergerak. Kalau kita lihat judul berita kemarin ini akan dirumahkan. Iya, benarkah begitu? Gitu ya. Karena sesungguhnya Pak Sekda tidak menyatakan itu secara gamblang, yang tidak akan mengatakan dalam merumahkan. Dalam pernyataan Pak Sekda sebenarnya sedang mengkaji dan tentu kalau ini menjadi kebijakan dan ketetapan pusat, kita daerah ya mengikuti saja gitu ya. Mengikuti alur yang dari pusat begitu. Bahwa 2023 kita sudah akan merumahkan tenaga honorer di Manggarai Timur. Belum ada pernyataan resmi tentang itu. Begitu lagi. Oke, baik Pak Jeffrey. Ini 2.700-an orang, ini lumayan banyak ini Pak Jeffrey ya, tersebar di Manggarai Timur begitu Pak Jeffrey. Lalu ini seperti apa upaya yang akan dilakukan atau sedang dilakukan saat ini ya terhadap pegawai honor daerah di Manggarai Timur ini sebanyak 2.700-an lebih? Nah, kita berharap kebijakan baru ini juga diikuti dengan alternatif penyelesaian soal di lapangan ya. Pertama adalah kita harus tahu betul kebutuhan kita berapa sekarang, kebutuhan tenaga, karena kalau memang tenaga honorernya harus berhentikan begitu ya. Ya, maka mesti ada kenaikan jumlah kuota untuk CPNS dan P3K itu. Sehingga beberapa kebutuhan kita terpenuhi. Kalau tidak ada penambahan kuota, ini yang repot gitu. Di satu sisi kita mengurangi tenaga kerja, tetapi kuota CPNS dan P3K-nya juga terbatas. Nah, kita berharap bahwa teman-teman ini semua diberi kesempatan untuk mengikuti proses-proses rekrutmen itu. Oke, baik. Ini apakah sudah diajukan ini berapa banyak kuota untuk Manggarai Timur begitu, Pak Jeffrey? Kita lagi mempelajarinya, membuat analisisnya supaya kita tahu kebutuhan kita berapa sih sebenarnya, apalagi di sektor-sektor vital seperti kesehatan ya. Kalau itu memang secara kasat mata memang kita masih cukup kurang dengan tenaga-tenaga ASN selama ini. Nah, itu yang kita ajukan. Tapi kalau memang kuotanya terbatas juga, saya kira keputusan itu tidak bijak juga. Gitu. Berarti pemerintah daerah.
Pemerintah kita berharap Iya. akan ada aturan baru, tapi juga membuka ruang yang cukup luas untuk rekrutmen Iya. CPNS dan P3K. Begitu, Leli. Dengan Oke. prioritas orang-orang ini ya, Iya. yang sudah bekerja di lapangan. Begitu. Oke, dari statement ini bisa disimpulkan begitu Pak Jafrin bahwa pemerintah daerah Manggarai Timur ini akan terus berusaha begitu ya agar ke 2.700 orang ini bisa mengikuti proses perekrutan P3K kemudian ASN begitu di tahun 2022 ini ya Pak Jafrin ya. Betul. Spiritnya saya kira sama. Pemerintah daerah dimanapun saya kira akan berpikir bagaimana supaya ada satu kebijakan yang tidak menimbulkan masalah baru yang akan mengganggu stabilitas dan segala macam. Saya kira kajiannya harus komprehensif dan harus sampai di sana. Gitu. Dan apakah itu berarti akan diprioritaskan untuk P3K dan juga ASN ini lebih diprioritaskan kepada ke 2.700 honorer di Manggarai Timur begitu kalau misalnya kuotanya banyak begitu Dit? Iya, itu harapan kita. Kan juga ada satu mekanisme yang namanya outsourcing kan ke depannya. Sudah tidak ada lagi di luar CPNS dan di luar PNS dan P3K itu ada yang outsourcing ke pihak ketiga. Semoga juga teman-teman ini juga bisa diakomodir di sana, seperti misalnya driver, penjaga keamanan, cleaning service dan sebagainya itu kan gosipnya ini bukan kabar-kabar angin begitu ya. Pihak ketiga kan ya akan di-outsourcingkan. Nah, semoga pihak-pihak ketiga yang menjadi lembaga yang ditunjuk untuk penyediaan outsourcing ini juga memprioritaskan orang-orang yang sudah berpengalaman di honorer gitu. Misalnya agak susah juga gitu kita cari ASN untuk driver ya kan rekrutmen gitu ya. Oke. Ijazah juga jadi syarat dan segala macam sih, masa kerja akan jadi syarat. Kalau saya lihat kemarin detailnya masa kerja itu juga menjadi penting. Masa begitu. kerja selama menjadi pegawai honorer begitu ya Pak? Iya, masa kerja, usia, nah itu ada aturan turunannya kemarin sudah dikeluarkan oleh direktur komunikasinya aparatur pemerintahan daerah itu. Oke, Gitu. baik. Ya. Pak Jafrin, ini beberapa daerah yang ada di Indonesia begitu ya. Saat ini pasti lagi mengkaji begitu, seperti yang sudah Pak Jafrin sampaikan. Saat ini Pemda sedang mengkaji ya. Dan kemudian solusi yang berikutnya adalah kuota untuk P3K ini kalau bisa lebih banyak begitu ya diajukan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ke pusat begitu. Nah, ini solusi lainnya seperti apa nih Pak Jafrin yang disiapkan oleh Pemda Manggarai Timur kalau misalnya ya kuota yang diajukan oleh Pemda Manggarai Timur itu tidak bisa mengcover semua pegawai honorer yang ada di Manggarai Timur. Artinya mungkin kuotanya kecil seperti yang Pak Jafrin sampaikan, dan ini tidak sangat kita harapkan begitu Pak Jafrin ya. Nah, ini solusi lainnya seperti apa nih yang mungkin akan disiapkan dan akan diterapkan oleh pemerintah daerah Manggarai Timur? Ya, sebenarnya kalau mau jujur kita belum sampai ke tenis itu. Tapi kalau berkata dari pengalaman kemarin, ketika kita merumahkan 333 orang, itu disiapkan satu mekanisme training, pelatihan di DLK sesuai peminatan, lalu diberi modal, kalau saya tidak salah 15 juta per orang untuk usahanya. Itu kan dalam jumlah kecil. Saya tidak tahu kalau dalam jumlah yang besar, apakah keuangan daerah mampu tidak untuk itu. Ini sangat tergantung kepada policy yang akan dibuat ya, dan kebijakan-kebijakan publik yang dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Nah, risiko ini kan kabupaten baru pasti dia butuh tenaga kerja non PNS kemarin ketika kabupaten baru lah. Saya kira masalahnya sama gitu ya. ASN-nya terbatas, kita menambah dari non ASN gitu ya. Tiba-tiba ada aturan baru ini. Saya kira juga itu akan jadi pertimbangan untuk pemerintah pusat. Tapi paling penting saya kira kajian yang komprehensif tentang kebutuhan kita sebenarnya berapa sih? Gitu ya, dibuat analisis supaya kita tahu betul sesungguhnya kita masih butuh tenaga honorer atau tidak. Atau kalau dibutuhkan kita butuh berapa lagi? Saya kira itu yang paling penting dilakukan sehingga keputusannya fungsional, berfungsi dan tepat sasaran. Begitu saya kira, Leli. Oke, baik. Ini plan B-nya begitu Pak Jafrin ya.
Ya. Oke, baik Pak Jeffrin, ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita di pagi hari ini dalam sesi wawancara ya, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada ke 2.700 honorer yang ada di Manggarai Timur dan juga teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten tetangga ya, ND juga termasuk Bajawan, Agekeo, Flores Timur, kayaknya juga mengalami persoalan yang sama seperti itu Pak Jeffrin ya. Silakan Pak Jeffrin. Saya kira kita harus setiap hari memperhatikan perkembangan dari waktu ke waktu soal kebijakan ini ya, baik dari pusat, karena ini diskusinya masih dinamika diskusinya masih bergerak terus gitu ya. Ada yang mencoba menawarkan alternatif. Saya kira juga pemerintah daerah harus berada dalam area diskusi itu, jangan sampai ketinggalan. Supaya kita juga bisa diberi ruang untuk berkontribusi minimal untuk memberikan semacam kajian dalam konteks lokal, dalam konteks yang lebih kontekstual di lapangan itu. Jadi jangan sampai kita hanya menerima produk kebijakan tanpa kita terlibat di dalam proses diskusinya. Saya kira itu. Lalu kemudian untuk teman-teman honorer, saya kira juga harus sudah segera menyiapkan diri dan memperhatikan perkembangan ini gitu ya. Saya berharap mekanisme kemarin yang kami pakai untuk 333 orang dan hasilnya cukup baik, lalu tidak menimbulkan resistensi, itu bisa jadi satu model yang bisa direplikasi oleh banyak tempat, gitu. Oke. Baik, Pak Jeffrin, intinya bahwa pemerintah daerah setempat begitu ya, tidak akan membiarkan begitu saja ya nasib teman-teman yang ada di teman-teman honorer yang ada di daerah ini harus dirumahkan begitu ya. Tetap berusaha untuk yang terbaik bagi mereka begitu, Pak Jeffrin ya. Saya kira prinsipnya sama ya, jangan sampai ada yang terbankan, lalu juga daerah juga jangan dibebani untuk pembiayaan yang sebenarnya tidak efektif. Tidak efektif itu begini ya, dia tidak butuh, tapi akhirnya dana harus dikeluarkan untuk membayar orang yang sebenarnya dia tidak butuh untuk pekerjaan itu. Maka lagi tadi based on analisis kebutuhan, analisisnya harus jelas. Oke, ini dalam tanda kutip ada kedekatan begitu Pak Jeffrin ya. Kedekatan dengan siapa maksudnya? Oke, ya Pak Jeffrin, baik, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Salam sehat.